saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Tentu saja kita sudah lelah setelah sepanjang hari ini melewati rekoleksi ini dengan pemaparan, diskusi, dengan percakapan-percakapan. Semua yang kita lalui bersama ini bagi saya tentu bukan sebuah kebetulan. Karena inilah yang kita namakan penyelenggaraan Allah. Kita membayangkan bahwa paroki Bekasi Gereja Santo Arborus ini adalah sebuah perahu, dan sebuah perahu yang sedang berlayar di tengah samudra, di tengah badai. Dan ada banyak badai yang kita jumpai, yang kita alami. Namun ada banyak juga peluang, punya kesempatan, ada aspirasi yang kita harapkan. Mungkin setelah berjalan kurang lebih beberapa tahun terakhir melewati badai pandemi COVID-19, kita mulai merasa takut. Apalagi kita sebagai pengurus gereja terpilih di masa pandemi COVID-19, tentu ada banyak ketakutan, ada banyak hal yang membuat kita merasa tidak pasti. Tetapi puji Tuhan, hingga pada saat ini kita tetap bisa bertahan sebagai satu kawanan umat beriman yang senantiasa ada dalam perahu yang sama, bahu-membahu, tolong-menolong, dan bekerja sama membawa perahu kita menuju tujuan akhir, yakni mengalami kasih setia Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami bahwa Tuhan beserta kita. Di tengah banyaknya kekurangan, kesulitan, di hadapan banyaknya tantangan, kita masih bisa ada di sini hingga pada saat ini. Maka perahu ini berjalan bukan karena terutama kesanggupan kita, tetapi karena Tuhan yang menyelenggarakannya, karena Dia berlayar bersama kita. Semua harapan, semua usulan, semua niat baik kita yang kita sampaikan, baik melalui kuesioner maupun melalui diskusi-diskusi kelompok pada hari ini, bisa jadi adalah ketakutan, bentuk ketakutan kita, tapi juga bentuk pengharapan. Kalau kita merasa takut, maka hari ini Tuhan meneguhkan kita, karena Dia menghardik badai dan mengatakan diam dan tenanglah. Maka angin bereda dan danau menjadi tenang. Maka kita pun dapat berjalan terus, berlayar terus. Karena itu poin pertama yang perlu kita miliki, baik sebagai pribadi, terutama sebagai pengurus gereja di paroki ini, apapun bentuk pelayanan kita, maka kita perlu mempercayakan hidup ini, kita perlu mempercayakan perahu ini kepada Tuhan yang beserta kita senantiasa. Dia telah berjanji, aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Maka Satuan Lulus Jansen ketika memulai karya-karya misi, mengumpulkan orang untuk misi, dia tidak punya sesuatu, tapi dia percaya pada penyelenggaraan ilahi, pada penyelenggaraan Tuhan. Karena itu, kalau ini karya Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menopang, membantu, dan menolong kita. Itulah urusnya, itulah hendaknya menjadi keyakinan kita bersama. Yang kedua, Bapak Ibu, hendaklah kita juga memiliki kerinduan seperti para murid. Di tengah ketakutan mereka berseru-seru, bahkan sedikit marah-marah kepada Yesus. Kau tidak peduli kita akan binasa. Tapi Yesus bangun dengan tenang dan berkata, diam dan tenanglah. Maka tentu saja sebagai pengurus gereja, sebagai murid Kristus, kita perlu memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Apapun kesulitan dan tantangan kita, kita perlu melibatkan Tuhan yang tak terbatas dalam segala hal untuk menopang, untuk membantu dan menolong kita. Maka seruan para murid adalah juga menjadi undangan
bagi kita, seruan kita kepada Yesus dalam doa, dalam permohonan yang kita sampaikan, supaya oleh pertolongan Dia perjalanan kita dalam pelayanan ini, kalaupun menghadapi tantangan, dihadap badai, kita tetap bisa maju dalam semua karya-karya baik, semua inisiatif yang sudah dimulai dan akan kita teruskan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, sejauh kita melakukan hal yang baik, kalaupun ada tantangan, tapi tantangan tidak akan bisa menahan atau menghalanginya. Kita pasti akan berdiskresi, akan memiliki banyak kreativitas untuk melakukan hal-hal baik kalau kita berjalan bersama Tuhan. Karena itu berserahlah senantiasa kepada Tuhan dan berdoalah supaya kita ditolong, karena Ia ada di tengah kita. Amin.